Di sekolah, mungkin kalian pernah mendapat pelajaran bahwa wujud zat itu ada tiga, padat, cair, dan gas. Dan semua zat bisa berubah di antara ketiga wujud ini. Misalnya air. Air dalam suhu ruangan wujudnya cair, tapi ketika kalian masukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah jadi padat, yaitu es. Dan ketika dipanaskan sampai mendidih, wujudnya berubah jadi gas. Dan ini pun berlaku untuk zat lain. Solid, liquid, gas. Lava can turn into rock, ice can turn into water, metals can melt. Ya tentu setiap zat berbeda. Pada suhu berapa dia mencair, pada suhu berapa dia memadat. Tapi kalian dapat poinnya, bahwa wujud zat itu bergantung pada suhunya. Pertanyaannya, apa itu suhu? Kalau kalian mengikuti episode sebelumnya di channel ini tentang atom, harusnya kalian sadar bahwa suhu itu pada dasarnya adalah energi kinetik dari atom, atau singkatnya, seberapa kencang atom-atomnya bergerak dalam sebuah zat. Dan itulah yang sebenarnya membuat wujud zat berubah-ubah. Pada wujud padat seperti es, atom-atomnya tidak banyak bergerak alias kaku. Tapi ketika kalian keluarkan es dari kulkas, atom-atomnya menyerap energi dari sekitarnya sehingga mereka bergerak lebih kencang dan melepaskan ikatan-ikatannya yang kaku. Disitulah es mencair. Ketika air dipanaskan lagi, atom-atomnya menyerap energi lebih besar lagi sehingga mereka bergerak lebih kencang lagi dari sebelumnya, sampai akhirnya lepas dari ikatan air dan terbang ke udara sebagai gas. Dan ini pun sebenarnya tidak berhenti sampai di situ, guys. Kalau kalian panaskan lagi gas, gas akan berubah wujud jadi plasma. Plasma adalah gas bermuatan listrik. Mengapa bermuatan listrik? Karena begitu atom-atom ini mendapatkan energi yang lebih besar lagi, mereka akan melepaskan elektron-elektronnya, sehingga ion positif dan ion negatifnya terpisah, menciptakan tegangan listrik. Itulah yang terjadi pada bola plasma dan petir. Nah, sampai sini harusnya kalian paham bahwa semakin tinggi suhunya, atom-atom bergerak semakin kencang, dan materi cenderung tercerai-berai. Tapi semakin rendah suhunya, atom-atom bergerak semakin lambat, dan materi cenderung memadat. Tapi harus kalian catat, walaupun es bentuknya padat, bukan berarti atom-atomnya tidak bergerak sama sekali. Mereka masih bisa bergerak walaupun minim, yaitu dengan cara vibrasi. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau atom-atomnya tidak bergerak sama sekali? Apa yang terjadi? Hal pertama yang harus kalian tahu, kalau atom betul-betul diam, maka itulah suhu paling dingin. Karena sudah kita bahas tadi, bahwa suhu itu pada dasarnya adalah gerakan atom. Semakin lambat atomnya, semakin dingin suhunya. Maka ketika atom-atom tidak bergerak sama sekali, maka itulah dingin yang paling dingin. Disebutnya titik nol mutlak atau absolute zero.